atau jalan di tempat. Ini saya bukan hanya omong bau sungut ya, coba Sunda mah. Ini berdasarkan pengalaman, channel Raja Langit ini sudah 3 tahun. Nah, 1 tahun jalan di tempat. Tahun pertama membludak, karena di luar sana sudah banyak sekali channel-channel tutorial, channel-channel edukasi. Kita sudah terlalu banyak makan tutorial dan edukasi. Di sini kita sharing saja, oke? Berdasarkan pengalaman kita dari A, B, C, D, E, F sampai Z. Semoga sehat-sehat selalu ya. Seperti biasa obrolan pagi ini cuacanya ya cerah ya, walaupun ada sedikit-sedikit mendung. Ayo kita masuk Ngawanggung Sobat Raja Langit Podcast. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya Denny Setiawan di channelnya Raja Langit, channel nomor 1 sharing YouTuber pemula. Maka dari itu buat kalian yang merasa masih pemula, silahkan di subscribe dulu channel ini ya, like and share videonya kepada orang banyak, semoga ada manfaatnya. Karena di sini tempat sharing, kita ngobrol santai dan sambil ngopi. Nah, kopinya masih panas. Kita seruput dulu. Jangan lupa nikmati hidup, jangan lupa bahagia. Baik teman-teman, sahabat Raja Langit, kita langsung saja ke obrolan utamanya. Di video sebelumnya kemarin saya sudah membahas beberapa konten, membahas konten yang harus kita jalankan atau konten yang dilarang oleh, bukan dilarang ya, lebih ke dihindari lah ya, dihindari. Ini di video yang ini, buat kalian yang belum menontonnya silahkan disimak dulu video itu, baru kembali balik menonton video ini. Nah, di video ini kita sekarang akan sharing membahas konten yang pas, konten yang layak buat kita sebagai pemula. Jangan sampai terjebak dengan konten-konten berat. Kita harus enjoy, kita harus relax, kita harus nyaman, kita bikin senyaman mungkin di saat kita memilih topik konten ya. Karena kenapa? Karena menyangkut masa depan ya. Ini menyangkut masa depan, bukan hanya segelintiran sesaat saja kita mengupload video. Kita sebagai konten kreator ini dituntut untuk kreatif dan terus memberikan update terbaru, memberikan video-video terbaru untuk subscriber kita, untuk audiens, untuk publis. Jadi bukan hanya subscriber, bukan hanya pengikut kita yang akan menonton video kita, tapi walaupun mereka yang tidak mensubscribe kita, mereka bukan pendukung kita, mereka bukan follower kita, mereka tetap akan menonton video kita. Maka dari itu video-video kita ini harus lebih ke yang ada manfaatnya, yang bisa lebih ada kegunaannya untuk umum gitu ya. Jadi kita jangan terfokus ke subscribe ya. Jangan fokus ke harus cepat dapat subscribe 1000, harus cepat 4000 jam tayang. Kita jangan fokus ke situ. Kalau kita fokus ke situ, niscaya kualitas channel kita ke depannya akan hancur atau jalan di tempat. Ini saya bukan hanya omong bau sungut ya, coba Sunda mah. Ini berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Channel Raja Langit ini sudah 3 tahun. Nah, 1 tahun jalan di tempat. Tahun pertama membludak gitu. Karena di situ waktu itu saya mengambil temanya topiknya pas momennya gitu. Pas momennya. Tapi ini topik seperti yang Raja Langit ke belakang-belakang kemarin ini topik berat ya. Kalian bisa lihat video-video lama Raja Langit dan itu akan saya hapus ya. Sebelum saya hapus, buat kalian yang mau melihat video Raja Langit pertamanya seperti apa, lihat ke sana ya. Campur aduk ya, tapi lebih ke edukasi. Tapi edukasinya yang salah saya ambil topiknya gitu ya. Lalu yang ngomong-ngomong yang fokus ke belakang, jangan terlalu fokus ke belakang, kita fokus sharing saja. Ya, ini background seadanya. Ini saya menemukan background suasana yang baru, jadi biar tidak monoton ya. Ya, ini kan kerjaannya ibu-ibu, kerjaannya emak-emak. Buat emak-emak, ibu-ibu yang lagi ikut merintis jadi YouTuber, jadi konten kreator, ya semoga ini bisa dipertemukan video ini ya. Kembali ke topik utama. Jadi kita harus membuat konten ini lebih ke ada banyak manfaat buat orang banyak. Dan bisa kita kerjakan secara konsisten tentunya ya. Bukan hanya semangat hari ini, besoknya layu. Selain kita memilih topik yang tepat, kita juga dibutuhkan konsistensi diri kita, komitmen dengan diri kita.
Kita harus mendeklarasikan diri, membuat kita bisa menjadi konsisten minimal misalkan kalau pekerja misalkan seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Tapi saran saya, buatlah minimal seminggu 3 video. Menyempatkanlah. Toh bikin video kan nggak banyak ya, cuma 5 menit lah. 5 menit, 10 menit, 3 menit juga nggak masalah. Yang penting ada upload video. Ini sebelum kita memilih topik ya, karena topik yang saya akan sampaikan yang layak buat pemula ini udah saya catat ya. Tapi sebelum ke situ, kita harus mempersiapkan diri dulu. Komitmen dengan diri kita, siapkan kita untuk konsisten, karena di YouTube ini butuh konsisten ya. Jadi bukan butuh semangat sesaat, besok layu. Contohnya seperti apa? Hari ini bikin video 10, upload 10 lagi semangat nih. Besoknya nggak upload. 2 hari, 5 hari nggak upload, seminggu nggak hari, sebulan nggak upload, baru upload lagi 5 video sekaligus. Bukan seperti itu ya. Yang dibutuhkan algoritma YouTube ini konsisten. Kalau kita misalkan 3 kali upload dalam seminggu, usahakan 3 kali seminggu gitu ya. Untuk jamnya juga kita harus komitmen, harus konsisten, harus bisa ditetapkan. Kapan waktu kita upload yang baik dan benar, next di video berikutnya akan kita bahas lagi, akan kita sharing lagi ya. Jam berapa kita upload video yang tepat biar tidak salah sasaran atau tidak salah target gitu ya. Next di video berikutnya akan kita sharing lagi. Sekarang kita fokus ke pemilihan konten saja ya. Nah, jadi saya udah menyiapkan beberapa konten buat teman-teman yang pantas, yang layak untuk dikerjakan oleh pemula seperti saya ya. Makanya saya juga sekarang ini lagi meriset Raja Langit, berusaha untuk memperbaiki. Buat kalian yang belum tahu cara memperbaiki channel yang udah rusak, silahkan ditonton di video ini nih ya. Pabilit saya menunjukkan kartu teh. Nah di situ saya sudah membahasnya cara memperbaiki channel yang sudah rusak biar kembali lagi algoritmanya, biar kembali lagi kebaca oleh sistem mesin YouTube. Jadi biar kembali lagi penontonnya, view-nya nambah lagi, subscribe-nya nambah lagi. Ini saya lagi riset ya. Oke, kembali ke topik utama. Konten topik apa saja sih yang layak buat kita sebagai pemula biar tidak layu di tengah jalan? Semangatnya, jadi pilihlah topik yang kita nyaman, senyaman mungkin ya, biar kita tidak kehabisan ide. Nah, juga kita mudah untuk menguasai materinya. Karena dalam membuat konten ini kita harus menguasai materinya ya. Kita harus direncanakan ini judulnya akan buat apa, konsepnya seperti apa. Gitu. Jadi harus diperhitungkan dulu, harus dipikirkan dulu sebelum kita syuting atau membuat konten. Ini kita akan membuat judul apa nih, nanti konsepnya seperti apa, materinya seperti apa, dan materinya harus dikuasai. Ya kalau misalkan mau dikonsep dulu materinya bisa, dan itu tentunya harus membutuhkan waktu yang ekstra karena kita harus menghafal materinya terlebih dahulu. Agar konten kita ini selalu dicari banyak orang, agar konten kita ini dibutuhkan oleh banyak orang dan terus meregenerasi view-nya, terus meregenerasi subscribe-nya, tidak kehabisan market. Di sini saya sudah mencatatnya karena kalau tidak dicatat, pohok loba soal nama. Manfaat tumbuh-tumbuhan dan daun-daunan. Karena kenapa? Untuk manfaat tumbuh-tumbuhan dan daun-daunan ini banyak sekali dicari. Coba kalian share aja di Google atau di pencarian YouTube. Itu kalian coba cari manfaat tumbuh-tumbuhan dan daun-daunan. Itu banyak sekali yang mencari. Dan keywordnya pun, hashtagnya pun itu terus bertambah. Banyak mencarinya. Nah di sini untuk tumbuh-tumbuhan ini, ingat, kita memilih topik itu harus juga diperhitungkan kompetitornya. Nah, dan untuk tumbuh-tumbuhan ini kompetitornya tidak terlalu banyak, bro. Gitu untuk saat ini ya, masih standar lah. Ya kompetitor wajar ada ya, tapi masih bisa kita bersaing di situ. Yang penting kita untuk mengalahkan YouTuber besar itu, untuk kita merebut mendapatkan algoritma YouTube itu, kalah dengan konsisten kita mengupload video. Yang penting kita bersaingnya sehat. Loh bang, kalau untuk manfaat daun-daunan, tumbuh-tumbuhan kan itu memerlukan skill, memerlukan pengalaman, betul, gitu ya. Tapi kita jangan bahlul, kita jangan mentok di situ. Jadi berpikirnya, jangan kita berpikir matematika 1 tambah 1 2, gitu kan. Kalau kita tidak punya skill di situ, sekarang gampang, gitu. Kalau misalkan kita mau menggarap hal ini, kenapa ini jarang digarap? Karena itu. Pikiran mereka di luar sana, para YouTuber yang mau menggarap menjadi konten kreator, pikirannya harus menguasai, harus tahu.
minimal tabib gitu ya, minimal terapis, harusnya seperti itu kan. Padahal tidak. Sekarang ini sudah banyak kita bisa cari di Google manfaatnya. Jadi kita materinya ambil di Google. Misalkan, contoh nih ya, misalkan manfaat daun bawang atau manfaat bawang merah. Tinggal klik aja di Google, ketik di Google manfaat bawang merah. Akan banyak di situ materi yang akan kita dapatkan. Jadi kita tinggal ambil aja, lihat dulu konten orang lain, konten besar yang sudah membahas hal itu seperti apa, dan konsep kita akan seperti apa. Jadi jangan sama ya kalau kita pingin punya yang beda, karena kita nanti akan punya karakter tersendiri gitu. Seperti misalkan sharing YouTube aja, edukasi YouTube aja kan macam-macam. Walaupun materinya sama, tapi konsep pengemasannya dan cara penyampaiannya berbeda, dan itu akan menjadi karakter masing-masing. Seperti itu ya. Satu itu ya, manfaat daun-daunan dan tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya banyak di sini, tapi kalau untuk saya detailkan untuk caranya atau tekniknya yang belum tahu, mungkin next di video berikutnya akan saya bahas. Tapi di sini saya akan menyebutkan satu persatu topik yang pantas kita perjuangkan di awal ya, yang tidak akan pernah habis penontonnya. Terus yang kedua, topik anak-anak. Topik anak-anak itu sangat luar biasa. Untuk mendapatkan subscribe itu nggak lama, jam tayangnya pun cepat, karena saya sendiri punya ya konten topik anak-anak. Karena kenapa? Coba perhatikan di lingkungan sekitar, ketika emak-emak atau anak muda yang baru berkeluarga, yang baru nikah, terus punya anak, mau satu ataupun dua, mereka tidak mau diribetkan, mereka tidak mau direpotkan dengan tangisan anak-anak atau kenakalan anak-anak. Solusinya apa? Pasti dikasih handphone dan menonton YouTube. Dan anak-anak akan mencari kegemarannya mereka di dunia anak-anak. Jadi orang tua milenial saat ini lebih memilih anaknya diam dengan handphone. Yang penting tidak mengganggu pekerjaannya atau kegiatan mereka. Coba perhatikan, benar nggak? Anak-anak kalau sudah menonton satu video, dia itu bukan cuma satu. Terus dicari, di scroll. Apalagi sekarang dengan adanya video short ya, YouTube short. Itu sangat membantu kita buat mencari subscribe sebanyak-banyaknya dengan YouTube short. Di dunia konten topik anak-anak ya. Itu sekilas pembahasannya ya. Nanti kedepannya kita bahas lagi, karena itu akan panjang lebar. Tidak akan cukup waktunya, akan terlalu panjang di video ini. Berikutnya resep masakan ya. Masakan berbagai macam resep masakan. Dari mulai resep jajanan di sekolah, resep kue, resep minuman dingin, dan lain sebagainya. Itu tidak akan pernah kehilangan audiens. Itu tidak akan pernah kehilangan generasi. Selamanya akan selalu ada yang mencari. Yang selanjutnya, binatang peliharaan. Ini jarang yang ngeh ya. Binatang peliharaan seperti apa? Jangan terlalu kaku. Binatang peliharaan itu berbagai macam. Ada burung, ada kucing, ada anjing, dan lain sebagainya. Minimal ya. Tapi minimal kita harus senang dengan binatang peliharaan. Jangan yang anti gitu ya. Kalau yang anti memaksakan nggak bakalan bener. Minimal kita ada kesenangan. Dikasih senang, cinta kepada hewan. Apakah harus peliharaan kita sendiri? Tidak. Kalau yang punya peliharaan sendiri silahkan kontenkan peliharaan sendiri. Kalau kita pinter mengemasnya, kalau kita pinter membuat konsepnya, kita pinter membuat narasinya gitu ya, bisa saja satu peliharaan pun dibikin konten jadi banyak. Contohnya misalkan cara memandikan kucing, cara ngasih makan kucing, kenapa kucing bisa mencret, kasih tempat tidur kucing. Banyak dari satu hal saja banyak yang bisa buat kita konten gitu ya. Walaupun tidak punya peliharaan, misalkan kita jenuh dengan peliharaan kita sendiri, kita bisa lari ke tetangga gitu kan. Di daerah lain kita melihat peliharaan yang sejenis, kita liput, banyak di situ ya. Mau itu domba, anjing, dan lain sebagainya. Itu ya sekilas pembahasannya. Yang selanjutnya tutorial atau edukasi. Nah, ini rancunya di sini ya. Loh Bang, kenapa mereferensikan tutorial atau edukasi untuk pemula? Kemarin kan Abang bilang kita tidak boleh membawakan topik tersebut. Ya, kalau topik tersebutnya yang kemarin nih, yang belum nyimak silahkan simak ya. Yang belum paham silahkan simak ulang. Ya, biar tidak gagal paham. Silahkan di video yang ini. Yang video yang kemarin tuh ya. Tutorial atau edukasi yang saya maksud di sini, tutorialnya yang dibutuhkan jangka panjang. Contoh ya, contoh nih. Contoh ini nih, sekarang nih ya.
tutorial YouTube, edukasi YouTube. Nah, ini kan udah pasti orang yang masuk ke YouTube ini, mau apapun kontennya, mau apapun dia topiknya, dia pasti membutuhkan tutorial YouTube. Bener nggak? Oh, berarti saya harus ikut-ikutan untuk bikin tutorial YouTube? Nggak mesti, bro. Ini sebagai contoh saja. Karena banyak sekali di luar sana orang yang membutuhkan tutorial atau edukasi. Misalkan edukasi peluang usaha, terus edukasi pertanian, edukasi perdagangan. Itu tidak akan pernah hilang market, tidak akan pernah hilang penonton, bahkan akan terus bertambah. Kuncinya sabar, ya, slow. Yang long term itu pasti slow responnya. Tapi grafiknya akan naik terus. Nah, itu yang disukai YouTube sebenarnya. Ya, bukan yang grafiknya teong hari ini 2000 view, besoknya 0. Bukan yang seperti itu, ya. Yang disukai oleh YouTube. Oke. Banyak sekali tutorial yang bisa kita ambil, manfaat di situ. Misalkan tutorial servis komputer, servis elektronik, banyak sekali di situ. Jadi jangan terpaku ke YouTube ya, karena nah, ini ya topik, kita ngambil topik juga, kita harus lihat dulu persaingannya ya. Konten YouTube ini banyak yang membutuhkan, tapi kompetitornya juga sudah banyak, bro, gitu ya. Jadi saya bukan melarang untuk membawakan topik membahas YouTube ya, YouTuber, tapi pertimbangkan. Kalau memang mau konsisten ya silahkan, gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita sudah bisa menguasai materinya ya oke-oke aja, gitu. Ya contohnya saya dulu tuh ya, ini di Raja Langit. Dulu saya membawakan atau menyampaikan materi YouTube ini kadang-kadang gitu kan, campur yang lain, karena ada kadang lagi tidak mood, itu kita tidak mau gitu kan. Padahal gampang, misalkan udah ada materinya, udah ada gitu kan, konsepnya sudah ada, tinggal syutingnya aja. Ini kita sebenarnya tantangan YouTuber ini banyak banget ya. Selain dari syuting, pas udah syuting udah jadi video juga masuk ke produksi, yaitu editing. Di situ juga kadang kita malas gitu kan ya. Jadi banyak sekali tantangannya. Nah, ini untuk hiburannya juga bisa kita ambil ya, untuk hiburan. Tapi ingat, kalau untuk hiburan yang mengandung musik, hati-hati ya dengan musik-musik di tempat konser itu, bisa jadi kita terkena hak cipta atau copyright. Jangan sampai terkena itu. Pokoknya pintar-pintar aja ya. Terus mancing. Nah, mancing ini loh, jangan dikira konten nggak bermanfaat ya. Nggak bermanfaat mungkin buat kita atau buat kalian pedagang, buat kalian pekerja kantoran. Sebenarnya kalau yang hobi manfaat juga sih untuk pekerja kantoran, untuk healing per minggu sekali gitu kan. Mancing ini di zaman sekarang ini udah menjadi suatu kebutuhan. Inginnya kalau dulu mungkin mancing bisa dikatakan orang pengangguran, orang mancing itu ya. Tapi sekarang udah bisa dijadikan bisnis di dunia mancing. Jadi mancing banyak sekali konten mancing yang bisa kita olah, dari mulai bikin umpan, dari mulai mencari spot, cara menarik ikan itu ya. Satu lagi yang jarang digubris, ngurak. Apa ya? Kalau bahasa Sunda mah ngurak ya. Mancing belut yang di sawah itu, yang belut yang panjang. Nah, itu mancing belut itu penontonnya banyak. Dan itu kompetitornya masih belum banyak, masih sedikit. Bisa dicoba ya. Kalau jika sudah mencobanya, view-nya misalkan belum ada, ya jangan langsung ngeluh baru 1 hari 2 hari bikin baru 2-3 video yang menontonnya misalkan baru 2, 3, 5, 10. Jangan mengeluh, perjuangkan, itu kan baru gitu kan. Semua orang juga pasti harus ada perjuangan. Kalau yang mau instan ya yang kemarin itu dibilang mau beli channel YouTube, beli akun jadi ada gitu kan. Tapi resikonya next di video berikutnya akan kita bahas lagi ya, untuk masalah channel YouTube instan. Oke. Mancing, pertanian juga bagus. Next di berikutnya kita akan bahas lagi bagaimana teknik untuk kita mendapatkan konten pertanian. Peternakan juga bagus ya, untuk kesenian, wisata, kuliner, explore ya kan. Explore itu berbagai macam, bro. Ada explore dunia malam, explore rumah-rumah tua, explore pegunungan gitu ya, explore pasar-pasar gitu ya. Itu untuk market Indonesia ya, wisata, kuliner, explore. Dan jangan tak lupa juga dengan konten kesehatan ya. Kesehatan itu bukan hanya dokter yang bisa menyampaikan kesehatan, jangan salah loh. Banyak sekali yang bisa kita kutip di situ, kesehatan itu ya. Yang namanya kesehatan itu kan cara membersihkan kuku juga kesehatan ya. Jadi jangan terpaku ke dokter, jangan terpaku ke
obat-obatan yang namanya kesehatan itu banyak ya. Nanti kita ngobrol lagi. Perdagangan udah jelas ya, itu banyak yang menunggu ilmu-ilmu perdagangan, teknik perdagangan, dagang apa saja pasti dinanti ya. Ini ada otomotif, berarti kita harus punya motor atau punya mobil? Enggak juga, gitu kan. Banyak cara lah pokoknya. Dari mulai jalan-jalan, traveling, yang punya mobil pakai mobil, yang punya motor pakai motor jadi vlog motor gitu kan. Yang bisa servis-servis, itu termasuk otomotif ya. Servis, bengkel, montir itu termasuk konten topik otomotif. Gitu. Gimana nih, udah bosan belum nih? Udah berapa menit nih? Kita udah 20 menitan ya. Nah, semoga tidak bosan. Karena ini masih panjang nih. Ini masih agak panjang, masih banyak nih konten-konten yang bisa kita manfaatkan untuk pemula. Nih. Oh ya. Makanya saya catat biar nggak lupa gitu. Ini yang nyeleneh lagi nih, ada nih. Ini konten edukasi dewasa. Buat kalian, buat yang udah dewasa tentunya ya, di bawah usia janganlah. Ya, belum paham. Ini khusus spesial yang udah paham, yang udah mengalami minimal ya. Tapi nggak kurang juga loh yang belum mengalami, belum punya pasangan, tapi dia sudah membawakan konten ini, topik ini. Ada loh di beberapa channel. Dan ini masih jarang ya. Edukasi dewasa yang seperti apa? Bukannya nggak boleh YouTube tidak menerimanya. Betul, nggak boleh konten dewasa yang vulgar, yang menunjukkan aurat, yang bersifatnya menuju ke arah-arahnya repet-repet sana lah ya. Tapi di sini edukasinya lebih ke edukasi teknik. Misalkan ya, aduh jadi agak panas nih. Misalkan teknik bercinta, teknik merayu, teknik untuk mendapatkan pasangan, banyaklah di situ ya. Bahkan teknik-teknik yang agak panas gitu ya. Maaf nih, teknik khusus yang udah punya pasangan ya. Teknik bercinta di atas ranjang kayak gitu. Teknik-tekniknya tapi ya, bukan vulgarnya, bukan kejadiannya. Tuh ya. Ini yang tak kalah menarik di Konoha ini, yang tak kalah menarik, konten horor. Konten horor ini banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Jadi ini khusus buat kalian yang punya mental ya. Yang punya mental, yang punya keberanian, silahkan ambil topik horor. Tentunya harus yang ekstrim-ekstrim, yang beda dengan horor-horor yang sudah ada. Gitu. Konten misteri, makanya saya punya juga konten misteri ya. Gitu. Itu cepet banget mendapatkan subscribe-nya, cepet banget mendapatkan view-nya. Karena warga 62 ini sangat senang banget dengan yang namanya dunia horor, dunia misteri, dunia spiritual. Bahkan kalau kita membahas masalah ilmu-ilmu hitam, ilmu perdukunan, itu laku banget. Apakah sudah ada channel yang membahas itu? Banyak bro, tapi penontonnya banyak juga gitu. Jadi buat kalian yang mau, bisa dipertimbangkan untuk konten horor ini ya. Spiritual, hal gaib, mistik, misteri sangat kental di Indonesia ini. Ya bisa dikatakan 70% orang masih banyak yang suka ke hal-hal tersebut. Jadi bukan hanya masyarakat biasa, dari masyarakat kalangan bawah sampai atas, level tertinggi pun masih banyak yang mengorek-ngorek hal tersebut. Karena ini sudah menjadi, bukan budaya ya, apa ya, sudah menjadi hal lumrah lah istilahnya ya. Walaupun itu sebenarnya hanya cerita-cerita mitos gitu. Tidak ada fakta yang benar-benar nyata. Tapi memang itu disukai, jadi ya nggak salah lah buat kita sebagai konten kreator, sebagai YouTuber untuk mengambil topik tersebut. Ya ujung-ujungnya kan AdSense. Nah itu ya teman-teman, ngopi dulu. Jadi sebagian topik yang bisa kita kerjakan, sebenarnya masih banyak topik-topik yang bisa kita ambil untuk YouTuber pemula untuk mengawali menjadi sebagai konten kreator. Oke, ini agak berisik ya karena saya tidak menggunakan mic eksternal. Mungkin ada suara mobil, suara apa tertangkap lagi dicas. Sekarang bagaimana? Keputusan ada di tangan kalian. Mau pilih topik yang mana, mau ambil topik yang mana menurut kalian gampang dan bisa dikerjakan secara konsisten. Karena ingat, di YouTube ini butuh konsisten bro ya. Bukan butuh semangat sesaat gitu. Jadi butuhnya konsisten. Kalau memang kita bisanya seminggu 3 kali ya 3 kali. Kalau memang kita bisa tiap hari lebih baik. Kalau bisa kita per hari 2-3 kali ya itu baik. Jangankan kita konten kreator pemula, yang senior saja, konten kreator kayak artis-artis, Atta Halilintar, Deddy Corbuzier dan lain sebagainya,
mereka itu mengupload video tuh per hari nggak kurang dari 3 kali, rata-rata ya. Apalagi yang vlog-vlog kayak Ria Ricis, itu pasti per hari dia upload 3 hari. Deddy Corbuzier per hari 1 minimal dia ya. Dari satu program, satu acara, satu konten per hari. Berarti kan 3-3 juga. Itu sekelas artis bro. Sekelas yang sudah senior, dia berani menginvestasikan waktu, meluangkan waktu dalam satu hari syuting beberapa kali. Nah kita YouTuber pemula bikin sepertiga hari 1 kali aja males-malesan. Gimana mau berhasil, gimana kita bisa mau meraup subscribe yang banyak, bagaimana kita bisa menarik simpatisan. Jadi butuh konsisten ya. Ya oke lah, mereka udah punya tim. Mereka kan udah punya tim sendiri, bagian risetnya, bagian lapangannya, bagian kameramennya, bagian editingnya. Nah kita serba sendiri. Kita sekarang saat ini serba sendiri, nggak apa-apa, harus diperjuangkan. Ya kalau kita mau mengawali hal tersebut dengan seperti mereka, punya editing, punya kameramen sendiri, punya tim riset sendiri, punya bagian lapangan sendiri, punya human sendiri, ya boleh-boleh aja kalau punya modal. Tapi pertanyaannya, biasanya kalau yang langsung bermodal besar itu suka ngedown di tengah jalan karena belum berpenghasilan dari YouTube-nya. Jadi lebih baik kita merintis dari awal, apalagi kita yang punya pekerjaan lain. Anggap saja ini sampingan, anggap saja ini sebagai tabungan di masa depan, karena setiap video itu akan ada nilainya kalau kita konsisten menyimpan video. Oke teman-teman, sahabat Raja Langit dimanapun berada, mungkin sampai sini dulu pembahasan kita atau sharing kita pagi ini. Semoga ada bermanfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam persahabatan selalu dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satuber.